Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kuracun Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So, just try keep up with me. Tiga minggu, Bu. Pak Erwin resign dan setelahnya asisten baru datang. Pak Erwin resign? Ya Allah, saya baru tahu. Oh ya, apakah Pak Imran dan Claudia sering terlihat bersama di dalam maupun di luar kantor? Saya amati sih memang sering terlihat bersama, Bu. Tapi selebihnya saya tidak tahu. Oh, baiklah. Makasih infonya. Baik, Bu. Ibu mau menunggu di sini atau saya call Pak Imran jika meeting selesai? Tidak perlu. Saya cuma datang ke sini buat antar makan siang. Saya kembali ke ruang kerja Pak Imran lagi. Saya tunggu di sana saja. Baik, Bu, silakan. Kini aku pun menunggu di ruang kerja Mas Imran. Mungkin ada 15 menit aku menunggu meeting, sepertinya belum usai juga, membuat perutku sedikit mulas. Aku pun ke kamar mandi untuk menuntaskan hajatku di sana. Namun baru saja pintu hendak ketutup, terdengar pintu ruang kerja tiba-tiba didorong oleh seseorang yang aku kenal. Kuurungkan niatku untuk menutup pintu sepenuhnya. Aku ingin melihat siapa yang datang bersama Mas Imran. Dan benar, saat aku mengintip kulihat Mas Imran bersama Claudia. Mereka seperti tertawa riang bersama membahas meeting barusan. Tidak ada yang aneh saat kulihat mereka berdua, seperti layaknya asisten dengan bosnya. Namun di detik berikutnya, mataku tercengang melihat Claudia duduk di pangkuan Mas Imran. Ia merangkul Mas Imran dan mengusap-ngusap wajahnya dengan lembut. Kapan kamu mau ceraikan kedua istri kamu, Mas? Secepatnya, sayang. Nunggu mereka lahiran. Setelah itu kita akan bisa menikah. Jangan cuma janji loh. Aku sudah memberikan apa yang kamu mau. Iya sayang, kamu jangan khawatir soal itu. Mendengar pembahasan lain itu, hatiku terasa tersayat. Ternyata memang benar, ada hubungan lain Mas Imran dengan asistennya itu. Ingin marah namun aku tahan. Aku pura-pura tidak mengerti saja. Aku akan membuat mereka terkejut melihat kedatanganku. Sudah selesai, Mas, meetingnya? Tanyaku tiba-tiba. Sontak Claudia tadi di pangkuan Mas Imran segera bangkit dan menjauh. Mereka kini terlihat canggung. Loh, kamu ngapain di sini? Sejak kapan? Adalah 30 menit yang lalu, Mas. Aku baru tahu loh kalau si cantik ini menjadi asisten baru kamu. Pinter ya kamu milihnya sesuai seleramu. Claudia hanya bisa menunduk canggung. Kemudian aku memerintahkannya untuk pergi. Kenapa masih di sini kamu? Tolong keluar. Saya mau bicara dengan bosmu ini. Ia pun kemudian pergi tanpa pamit. Jangan bikin malu ya. Ngapain sih kesini? Lebih baik kamu pulang sekarang. Mas Imran membentakku. Aku tersenyum miring mendengarnya. Aku cukup sabar loh, Mas, menghadapi sifatmu ini. Lagi-lagi bermain wanita. Bahkan kamu menjanjikan akan menikahinya. Bagus sekali drama hidupmu itu. Oh, jadi kamu sudah mendengarnya. Baguslah. Jadi sekarang apa kamu masih mau bertahan denganku? Apa kamu masih berharap aku akan berubah? Aku menghela nafas kesal. Rasanya aku ingin mencapik-capik mulutnya. Ya, aku memang masih berharap kamu berubah. Aku ingin kamu mempertanggungjawabkan perbuatanmu.
membesarkan anak-anak kamu yang terlahir dari rahimku dan rahim Alisa. Namun hingga detik ini tidak ada satupun perubahan dalam sifatmu. Aku kecewa, Mas. Aku kemudian memilih pergi dari ruang kerja itu. Air mataku sepertinya tidak merasakan kesedihan. Bahkan ia tidak mau keluar dari pelupuk mataku. Maafkan ibu, nak. Ibu menyerah. Maafkan ibu jika nanti kamu lahir tanpa seorang ayah. Pak, stop di sini, ujarku pada si sopir. Stop di sini, tapi titik tujuan masih jauh loh. Iya, saya ada mau beli sesuatu. Tolong tunggu sebentar. Oh, siap. Aku datang ke sebuah toko di mana toko itu menjual berbagai macam pupuk petani. Entah kenapa aku kepikiran untuk membeli sebuah racun tikus. Padahal di rumah tidak ada tikus. Bahkan sawah pun aku tak punya. Setelah aku membeli benda itu, aku masukkan ke dalam tasku dan kini aku kembali ke mobil yang masih menungguku. Ayo Pak, jalan. Setelah sampai di rumah, tiba-tiba perutku merasakan kontraksi yang cukup membuat aku kesakitan. Aku berjalan tertatih memegangi tembok, sementara tangan satunya lagi memegangi perut bagian bawah ini. Ya Allah, kok sakit sekali ya. Padahal hari perkiraan lahir masih bulan depan. Apa ini kontraksi palsu ya? Aku bergumam. Rasa sakit kontraksi itu semakin kurasakan. Pinggang terasa panas dan sakit di bagian bawah pusar. Kini keringat dingin mulai bermunculan. Aku segera memanggil nama Alisa. Alisa, tolongin ibu, teriakku di teras rumah. Rasanya mau berjalan pun susah, sehingga mau tak mau aku harus meminta bantuan orang lain. Sembari menunggu Alisa datang, aku mengatur nafasku saat kontraksi itu timbul. Ibu, ya Allah, teriak Alisa yang segera merangkul tubuhku untuk ke dalam rumah. Ibu mau melahirkan, ujar Alisa saat aku dan dia di samping sofa. Aku menggeleng. Bukan tidak tahu, tapi aku tidak bisa berkata-kata sekarang karena rasa sakit itu mulai intens. Bu, aku panggil bidan ya. Aku mengangguk pasrah. Sepertinya aku memang mau melahirkan di minggu ke-37 ini. Halo, Bu Bidan. Ibu Zubaidah hendak melahirkan. Jalannya sudah susah dan rasanya mau mengedam terus muncul. Apa yang harus saya lakukan? Ucap Alisa yang terlihat gemetar. Ya Allah, langsung saja dibawa ke sini ya Bu. Aduh, saya sendiri di rumah Bu Bidan. Suami lagi kerja dan tidak ada kendaraan untuk ke tempat itu Bu. Saya tidak kuat membopong Ibu Zubaidah sendirian. Baiklah, tunggu saya ke sana. Tolong pandu Ibu Zubaidah untuk tetap kontrol nafasnya ya. Tarik nafas dan hembuskan perlahan. Oh ya, sudah keluar lendir darah atau air ketuban belum? Sepertinya sudah Bu. Baiklah, karena urgent tolong jangan matikan ponselnya. Akan saya pandu lewat ponsel saja. Di mana Ibu Zubaidahnya? Tiduran di sofa. Ibu Zubaidah tidak kuat berjalan ke kamar. Oke. Tolong ponselnya berikan ke Ibu Zubaidah ya. Saya segera ke sana. Halo, Ibu Bidan. Aku meraih ponsel yang diberikan Alisa. Sebenarnya aku tidak kuat untuk berbicara, namun karena aku butuh dipandu, aku pun berusaha untuk tetap fokus. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya bayi perempuanku lahir dengan selamat. Aku dibantu Alisa sementara Bu Bidan baru sampai. Alhamdulillah ya Allah. Aku mengucap syukur kala bayiku telah keluar dan kini berada di atas badanku. Alisa begitu gemetar melihat aku yang baru saja melahirkan. Nampak wajahnya pucat pasi, mungkin baru pertama kali melihat seorang ibu lahiran sehingga ia ketakutan. Alisa, makasih ya. Kamu sudah membantu ibu lahiran, ucapku. Alisa tiba-tiba menangis terseduh. Alisa, kamu baik-baik saja, ucapku kepadanya. Sementara aku lihat Bu Bidan meminta izin untuk mengambil bayiku untuk dipotong tali plasenta yang masih menempel. Aku pun mengizinkan. Kemudian aku tunggu jawaban dari Alisa atas pertanyaan yang belum dijawabnya. Aku gak nyangka perjuangan seorang ibu begitu berat, Bu.
melahirkan bayi sebesar itu. Aku khawatir nanti apakah aku bisa melewati masa-masa itu atau tidak. Bagaimana jika nanti aku malah meninggal? Gimana nasib anakku nanti? Ya Allah, kok ngomongnya gitu? Jangan takut, semua akan baik-baik saja. Aku mengusap lembut punggung Alisa. Alhamdulillah, anaknya sehat Bu Subaidah. Beratnya 3 kg, panjangnya 50 cm, semua lengkap dan sangat cantik, ujarnya seraya menyerahkan bayiku. Alhamdulillah, aku bersyukur dan segera menggendongnya. Karena ini lahiran di rumah dan didampingi petugas medis, jadi semua akan baik-baik saja ya Bu. Tidak melanggar aturan pemerintah. Akan tetapi lusa harus kontrol ke rumah sakit ya, untuk mengurus data dan tes SHK. Iya Bu. Baik. Baiklah, nanti obatnya diminum ya Bu. Ini ada vitamin A, segera diminum. Tablet tambah darah sehari sekali. Dan ini amoxicillin dan paracetamol 2 kali sehari. Untuk perawatan bayi nanti bisa dimandikan setelah 6 jam. Dan tali pusar selalu diperhatikan ya Bu, agar tidak terjadi infeksi. Paham ya? Iya Bu, paham. Terima kasih atas penjelasannya, sangat bisa dimengerti, balasku. Ya udah, saya pamit. Semoga lekas pulih ya Bu Subaidah. Kini malam hadir. Sejak sore tadi Alisa membantu membereskan barang-barang. Beruntung semua sudah kusiapkan, dari tempat tidur hingga baju-baju bayi yang sudah steril. Alisa, kalau kamu capek istirahat saja. Kasihan dari tadi bantu ibu. Ibu kayak sama siapa saja. Kalau bukan aku siapa lagi Bu? Mas Imran kan belum pulang. Kalau dia tahu ibu sudah lahiran pasti sangat bahagia. Apalagi anaknya lahir cewek secantik ini. Mendengar ucapan Alisa, aku teringat kejadian siang tadi, di mana Mas Imran akan menceraikan aku dan Alisa setelah bayi ini lahir. Aku bingung harus bagaimana. Tidak tega hati jika Alisa tahu akan kebenarannya, jika Mas Imran kembali bermain wanita. Bu, kok bengong? Kenapa? Aku telepon Mas Imran sekarang ya biar dia pulang, ucap Alisa. Jangan-jangan. Sudah, biarkan saja. Biar surprise ya Bu. Aku mengangguk. Ya udah, aku masak saja ya Bu. Gak ada lauk buat makan nanti malam. Beli saja Alisa, nanti kamu kecapean. Beli gak sehat Bu, pasti banyak micinnya. Aku mau buat sayur untuk ibu. Kebetulan tadi aku beli sayur bayam jagung, tempe, tahu sama ikan. Ya udah, tapi kalau capek jangan dipaksain ya. Siap Bu. Setelah Alisa keluar di kamar, aku lihat Bastian sedang mengamati sang adik. Bastian, panggilku ke arahnya. Ia menoleh seakan menunggu ungkapanku. Adik Bu, ucapnya polos seraya menunjuk pada adiknya yang tengah tertidur. Iya sayang, dia adik Bastian. Iya adik kecil. Bas sayang adik. Lagi-lagi ku dengar perkataan polos yang menggemaskan. Tak terasa air mata tiba-tiba terjatuh tanpa izin. Bukan sedih karena Imran, tapi aku sedih tidak bisa menjadi ibu yang baik untuknya. Bastian, sini sayang. Ibu mau peluk Bas. Bastian bangkit dan memelukku. Bas juga sayang ibu. Bastian mencium pipiku lembut. Aku begitu terkejut. Ya Allah, anak pintar, anak soleh. Makasih ya sayang. Kamu paling tahu bikin ibu bahagia. Bastian membalas dengan senyuman. Malam pun datang. Setelah Isya, Alisa datang ke kamar membawakan apa yang dia masak barusan. Ada ayam, sayur bayam, tempe dan tahu.
Menggoda sekali masakannya Alisa. Bikin ibu lapar. Aku masak khusus untuk ibu. Silakan bu, apa mau aku suapin? Tidak perlu. Ibu gak sakit kok. Nanti biar ibu makan sendiri. Tolong suapi Bastian ya Alisa. Iya bu. Alisa begitu penurut. Dia baik. Bahkan dia tahu apa yang aku butuhkan. Makasih Alisa. Kamu baik banget sama ibu. Ibu yang baik sama aku. Bahkan aku selalu merepotkan ibu. Ya Allah. Aku tidak tega jika melihat Alisa akan jadi janda. Imran tidak pantas dijadikan panutan. Dia selamanya akan seperti itu. Biar aku saja yang merasakan sakit hati dikhianati Imran. Tapi tidak untuk Alisa. Alisa, kamu mencintai Mas Imran. Aku bertanya kepadanya soal rasa yang dimilikinya terhadap Imran. Kenapa ibu bertanya seperti itu ya? Batin Alisa. Alisa, kamu cinta sama Mas Imran? Ujarku mengulang. Aku mencintainya karena aku mengandung anaknya bu. Balasnya. Bukan itu yang ibu maksud. Ini soal perasaan, bukan soal belas kasihan pada anak Alisa. Ibu juga seperti itu. Ibu mempertahankan Mas Imran karena tidak ingin anak-anak ibu tidak memiliki seorang ayah. Ibu rela menahan perih hati demi anak. Tapi ibu sadar bahwa tidak selamanya yang terbaik adalah bertahan. Terkadang melepaskan juga menjadi hal terbaik ketika bertahan terasa menyakitkan. Alisa menundukkan wajahnya. Sepertinya ia menyesali namun takdir sudah terjadi. Aku teringat saat aku pertama kali bertemu dengan Mas Imran. Di mana aku bingung menghadapi masalah yang menimpa aku, Bu. Aku terpaksa menjual diri untuk keluarga aku, Bu. Hingga akhirnya aku dinikahi Mas Imran dan mengandung anaknya. Menjual diri? Kamu menjual diri pada Mas Imran? Aku terkejut Alisa mengakui. Iya, Bu. Aku menjual diri ke Mas Imran melalui temannya. Kemudian aku bercerita tentang masalahku. Mas Imran merasa simpati hingga aku dijadikan pemuasnya dengan timbal balik memberi bayaran. Dan uang itu aku berikan pada keluarga aku. Aku tahu itu salah. Tapi aku sudah putus harapan saat itu, Bu. Ya Allah. Aku tidak menyangka cerita awal Alisa ternyata semenyedihkan itu. Ibu jijik sama aku. Tidak, Alisa. Ibu syok mendengarnya. Semua sudah terjadi. Tapi ibu harap kedepannya kita tidak terjerumus dalam kesedihan yang terus-menerus. Sebenarnya ada yang mau ibu sampaikan mengenai Mas Imran, Alisa. Kenapa, Bu? Mas Imran. Kenapa, Bu? Apa ada rahasia di balik ucapan ibu? Tanyanya yang kini menatapku tajam. Aku mendadak diam. Bingung mau memulainya dari mana. Alisa, apa kamu siap jika jadi janda suatu hari nanti? Alisa menatap kosong ke arahku. Mungkin dia terkejut dengan ucapanku. Alisa, kamu anak yang baik. Sebenarnya kamu bisa mendapatkan pria yang lebih dari Mas Imran. Bukan jadi istri kedua. Aku menjeda beberapa detik kemudian kulanjutkan ucapanku. Ibu lelah dengan semua ini. Ibu ingin keluar dari masalah yang selama ini ibu pendam.
Ibu sudah hilang rasa dengan Mas Imran sejak dulu, Alisa. Hanya saja ibu bertahan untuk Bastian. Tapi kemarin ibu melihat Mas Imran kembali mengulangi kesalahannya. Itu yang bikin ibu ingin pergi. Alisa membuka lebar kedua matanya. Mas Imran bermain wanita lagi, Bu, duganya. Aku segera mengangguk tanpa ragu. Maaf, Alisa. Ibu malah membuatmu kepikiran. Alisa menghela nafas penuh penyesalan. Ia pun tidak terkejut mendengar apa yang aku sampaikan. Sudah jadi tabiat Mas Imran ya, Bu? Aku tidak begitu terkejut mendengarnya. Ternyata aku salah selama ini menyuruh Mas Imran untuk tetap bertahan dengan ibu. Nyatanya Mas Imran juga kembali melukai hati kita yang sebagai istrinya. Apa dia tidak berpikir bahwa dia sudah memiliki anak dari aku dan ibu? Dia hanya berpikir untuk kesenangan dan kepentingan dirinya sendiri. Sekarang bendera putih dari ibu sudah berkibar, Alisa. Ibu akan menggugat cerai Mas Imran setelah nifas nanti. Lalu aku bagaimana, Bu? Apa aku akan tetap bertahan, tinggalkan Alisa? Terus terang saja ke keluargamu. Kamu besarkan anakmu sendiri karena itu lebih baik. Alisa terlihat meneteskan air mata. Ibu benar. Aku juga akan pergi dari sini, Bu. Andai saja Mas Imran mau untuk berubah, mungkin aku akan tetap bertahan, Bu. Aku mengusap air mata Alisa. Ibu pun demikian. Balasku setelah mengusap air matanya. Kini 2 minggu berlalu. Seperti biasa, Imran tidak pulang tepat waktu. Aku dan Alisa sudah paham. Bahkan Imran tak segan membawa selingkuhannya ke rumah. Namun aku dan Alisa hanya diam. Sikap yang diberikan Imran pun cuek. Ia tak banyak bicara. Ia akan kembali ke rumahnya untuk mandi dan mengganti pakaiannya, kemudian pergi. Saat aku dan Alisa sedang makan malam, dia datang dengan wanita yang pernah datang kemari sebelumnya. Bahkan ia sempatnya tertawa bebas seakan apa yang dilakukannya hal yang lumrah. Sudah, biarkan saja, ucapku pada Alisa, membujuk untuk tidak bercakap banyak kepadanya. Imran dan selingkuhannya berjalan ke arah kamar, bahkan menutup pintunya. Entah apa yang mereka lakukan di dalam sana. Aku geram, Bu, melihat sikap pria tak tahu diri itu. Masih sempat-sempatnya bercanda dan menghiraukan keberadaan kita. Padahal ada aku dan ibu di sini. Dan si wanitanya juga tidak punya urat malu sedikit pun. Menjijikkan. Sudah, biarkan saja. Aku kembali menyuruh Nay untuk tetap diam. Sementara itu, di dalam kamar, Claudia dan Imran memilih duduk di sofa dalam kamar. Mereka berdua duduk berdampingan dan sangat mesra. Hebat banget ya istri-istrimu itu, sayang. Bersikap acuh dan diam saat kita berdua masuk kamar. Lucu sekali. Ya, seperti itulah. Tinggal nunggu kapan mereka akan pergi dari sini. Saya tahu mereka pasti sudah sangat muak. Claudia tertawa senang. Ia juga memainkan rambut Imran dengan lembut. Kamu janji ya bakal setia sama aku? Aku takut kalau kamu bakalan mainin wanita lagi setelah bosan dengan aku, Mas. Tidak akanlah, sayang. Saya benar-benar mencintaimu. Di sisi lain, aku masih di tempat yang sama. Sementara Alisa sibuk di dapur mencuci piring yang barusan dipakai untuk makan malam barusan. Kali ini aku kehilangan kesabaran setelah mendengar suara desahan dari dalam kamar yang dimasuki Imran dan perempuan itu. Kedua tanganku sudah tak sabar melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran pada pria dan perempuan itu.
Aku pun berdiri dan beringsut ke kamar untuk melakukan apa yang sudah aku rencanakan sebelumnya. Di kamar, kurai sebuah racun tikus yang sudah aku beli beberapa waktu yang lalu. Kubuka tutup botol itu dan menuangkan beberapa mil ke dalam sebuah teko minum. Dengan racun ini, aku bisa membunuh Mas Imran. Dan setelahnya tidak akan ada wanita yang akan disakitinya lagi. Aku bergetar membawa teko dan 2 cangkir di atas nampan. Entah kenapa, hasrat ingin melenyapkan Mas Imran begitu besar. Aku akan membawa nampan ini untuk menjamu Imran dan selingkuhannya. Namun di saat aku hendak mengetuk pintu kamar itu, Alisa teriak kencang dari arah dapur. Sontak niatku tadi kuurungkan dan kuletakkan nampan itu di sembarang tempat. Kutaruh begitu saja di atas meja hias yang berisikan beberapa foto-foto keluarga Mas Imran. Kemudian aku berlari ke dapur memeriksa Alisa. Alisa, kenapa? Terlihat Alisa memeluk perutnya dan kulihat Alisa sudah pecah ketuban. Ya Allah Alisa, ketubanmu sudah pecah. Alisa, jangan panik ya, semua akan baik-baik saja. Ayo kita ke rumah sakit segera. Kamu masuk ke dalam mobil dulu ya. Ibu mau panggil Bastian buat ikut. Surat-surat sudah kamu siapkan kan? Di tas yang pernah kamu tunjukkan itu? Alisa mengangguk. Kemudian aku segera memapahnya menuju garasi. Kamu tunggu sebentar di sini ya. Kalau ada kontraksi datang, kamu tarik nafas panjang dan buang perlahan. Itu bisa membuat kamu lebih rileks. Alisa hanya mengangguk paham. Kemudian aku pun kembali ke dalam rumah. Ku bangunkan Bastian dan ku gendong anak yang masih bayi. Aku pun buru-buru kembali ke garasi. Semua sudah kusiapkan, kini aku pun segera membawa mobil untuk menuju ke rumah sakit. Alisa, apa kontraksinya sudah intens? Tanyaku yang begitu khawatir. Masih hilang timbul bu, tapi perutnya kenceng-kenceng terus. Sama pinggangnya sakit banget, keluhnya. Oke, tapi masih bisa ditahan kan? Alisa mengangguk. Di samping itu, makasih ya sayang. Imran memeluk perempuan itu dengan hangat. Tak lupa memberi kecupan di kening Claudia. Tentu saja Claudia merasa sangat dicintai. Claudia tersenyum lalu membalas pelukan sang pacar. Habis begituan jadi haus ya sayang? Di kulkas ada sirup atau apa gitu yang seger-seger? Kamu haus? Tanya Imran. Claudia mengangguk. Ada mungkin? Coba kamu cari sendiri, balas Imran kemudian melepaskan pelukannya. Kini Claudia bangkit, ia kemudian keluar dari kamar dan hendak menuju ke dapur. Namun belum sampai langkahnya sampai ke dapur, ia melihat sebuah nampan berisikan teko dan 2 cangkir. Ia sontak membuka teko itu yang ternyata isinya minuman dingin. Kebetulan sekali. Apa ini sudah disiapkan sama istri-istri Mas Imran ya? Baik banget sih. Ia bermonolog kemudian membawa minuman itu ke dalam kamar. Tara! Cepet banget. Gak ada 2 menit loh. Imran terkejut. Iya sayang, ini minuman sudah di atas meja hias di depan kamar ini. Mungkin istrimu peka kita habis begituan pasti haus. Udah disediain. Iya kah? Ya mungkin desain kita sampai keluar kali ya. Bisa jadi mas, ucap Claudia sembari menuangkan minuman itu ke dalam cangkir masing-masing. Setelah kedua cangkir dipenuhi minuman dingin itu, Claudia memberikannya kepada Imran. Nih sayang, minum dulu. Segera Imran meraihnya karena ia juga merasa haus. Ia meneguknya hingga 3 kali. Nampak Imran mengernyitkan keningnya dan merasa ada yang aneh. Bersamaan dengan itu Claudia juga menampakkan raut muka heran. Ini minuman apa mas? Kok rasanya gini? Iya kok aneh ya. Di sisi lain, aku sedang menunggu di tempat tunggu. Aku tidak bisa menemani Alisa yang sedang berjuang mengeluarkan bayinya karena aku membawa anak kecil. Di saat diamku, aku baru teringat soal minuman yang sudah aku beri racun itu. Ya Allah, astagfirullah, apa yang sudah aku lakukan?
Aku bisa saja membunuh mereka jika mereka minum minuman itu. Ya Allah, berdosanya aku. Aku kemudian meraih ponselku. Kuhubungi nomor Mas Imran. Aku ingin tahu apakah dia mengambil teko di atas meja atau tidak. Namun sudah 5 kali kuhubungi nomor Mas Imran. Mas Imran tak kunjung menjawab. CCTV. Otakku mencari jawaban lain. Kubuka aplikasi yang bisa menghubungkan CCTV di rumah. Dan aku begitu terkejut melihat Mas Imran dan perempuan itu tergeletak di lantai dapur. Ya Allah. Innalillahi. Tanganku gemetar melihat Mas Imran dan Claudia mengeluarkan busa di mulutnya. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kenapa aku berbuat demikian? Apa yang merasuki aku waktu di rumah sampai aku berani berbuat seperti itu? Ya Allah. Aku membunuh mereka berdua dengan cara meracuninya. Gimana nasibku jika aku ketahuan membunuh Mas Imran dan selingkuhannya? Aku bermenolak dalam hati. Tentu saja aku tidak tenang saat ini. Saat aku memikirkan tentang Imran dan Claudia yang telah tewas di rumah. Seorang suster datang dan memberitahu bahwa Alisa sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Alhamdulillah. Tapi maaf, saya belum bisa ke dalam kamar untuk melihat karena saya membawa anak-anak. Beberapa saat lagi keluarga dari pasien akan datang. Baiklah, nanti bisa langsung ke administrasi ya, Bu. Baik. Tak lama setelah itu keluarga Alisa yang sebelumnya sudah aku beritahu lewat WA kini sudah datang. Aku pun cukup lega. Alhamdulillah, Bu. Alisa sudah melahirkan. Tapi saya belum bisa ke dalam karena membawa anak-anak. Ibu bisa langsung ke kasir untuk mengurus administrasinya, Bu. Loh, Imrannya kemana? Tanya Bu Ratmi. Kebetulan tadi sudah masuk kerja, Bu. Makanya saya buru-buru ke sini. Untung Alisa tidak melahirkan di jalan, Bu. Mengingat Alisa sudah mengedan-ngedan di jalan. Ya Allah. Ya sudah, saya masuk dulu ya, Mbak Zubaidah. Bu Ratmi memutuskan untuk ke dalam diikuti Bu Irma, kakaknya. Aku mengangguk. Di sisi lain, di kediaman rumah Zubaidah, beberapa polisi membawa jenazah Imran dan Claudia untuk diautopsi, dan sebuah barang bukti teko berisikan racun. Sementara itu, Ibu Siska tak menyangka anak sematawayangnya meninggal karena racun. Entah itu racun dari mana, ia belum paham. Biarkan pihak berwajib mengusut tuntas masalah ini. Ibu Siska, tim kami sudah membawa jenazah anak ibu dan asistennya. Kami butuh waktu beberapa hari untuk mengautopsi jenazah. Kami juga sudah membawa barang bukti berupa minuman racun di teko dan CCTV. Nanti kami akan berikan informasi lebih lanjut. Kami permisi. Jelas polisi itu. Ibu Siska hanya mengangguk pasrah. Ia begitu terpukul. Walaupun ia sempat tidak suka dengan kelakuan sang anak, namun saat meninggal air matanya tetap terurai. Zubaidah kemana? Kenapa di rumah tidak ada orang? Ibu Siska terheran karena dari awal dia telepon oleh polisi. Di rumah hanya berisikan Imran dan asistennya. Sementara Zubaidah dan Alisa tidak tampak. Ia pun menelpon nomor Zubaidah. Waalaikumsalam, Bu. Ucapku setelah ibu mertuaku memberi salam. Zubaidah. Imran dan asistennya tewas karena minum racun. Kamu di mana? Sudah kuduga. Ibu Siska akan memberitahu tentang kematian Imran dan Claudia. Ya Allah, innalillahi. Aku sedang di rumah sakit, Bu. Alisa melahirkan. Memang tadi sebelum ke rumah sakit Mas Imran bersama asistennya di rumah. Mereka sempat masuk kamar bersama. Maaf, Bu Siska. Saya selama ini diam mengenai tingkah laku Mas Imran. Selama ini Mas Imran bermain hati kembali. Dia memiliki selingkuhan bernama Claudia. Yang tak lain adalah asistennya. Iya. Saya tidak heran jika Imran kembali berulah. Tapi kenapa dia minum racun? Kenapa racun itu dia letakkan di teko? Apa itu sengaja?
Dan dia tadi udah ada pihak kepolisian datang ke sini membawa barang bukti CCTV dan Teko beserta sisa minumannya, ungkapnya. Aku terdiam. Aku tak menyangka mereka meminum minuman yang aku buat itu. Jika polisi sudah membawa barang bukti CCTV-nya, mungkin aku akan jadi tersangka karena aku yang membawa Teko itu. Ya Allah, hanya karena aku tidak terima Imran menyakiti hati Alisa, aku sampai punya niatan untuk membunuhnya. Tapi semua sudah terjadi. Aku tidak bisa menyalahkan takdir. Iya, Bu. Semoga polisi bisa mengetahui penyebab meninggalnya Imran dan selingkuhannya itu. Maafkan Ibu Zubaidah. Ibu selama ini tidak tahu apa yang terjadi. Kamu pernah bilang Imran sudah baik dan bersedia memberikan perusahaan yang awalnya atas nama kamu, kini dialihkan untuk Imran. Dan ternyata Imran hanya main-main. Ibu tidak menyalahkan kamu, Zubaidah. Ibu malah merasa malu perilaku Imran begitu terhadapmu. Maafkan anak ibu ya. Maafkan segala kesalahannya. Aku yang salah, Bu. Selama 3 tahun ini aku tidak bisa merubah sikap Mas Imran. Aku tidak becus menjadi seorang istri. Bukan kamu kesalahannya, Zubaidah. Oh ya, gimana keadaan Alisa? Anaknya sehat? Aku belum sempat lihat, Bu. Aku bawa Bastian dan adiknya ke sini karena tadi di rumah tidak ada yang jaga. Tapi keluarga Alisa sudah datang menjenguk kok. Jadi tinggal ngurus administrasi dan kemungkinan besok sudah bisa pulang. Jelasku. Alhamdulillah. Oh ya, Ibu ke rumah sakit ya. Kasihan Bastian sama dedek bayinya. Kamu juga pasti kecapean kan? Iya, Bu, aku tunggu ya. Setelah telepon berakhir, aku berpikir setelah semuanya terjadi, aku akan terima keputusan pihak polisi. Jika memang aku akan menjadi tersangka atas kasus meninggalnya Imran dan asistennya, aku memang salah. Andai saja Teko itu tidak aku letakkan di meja, mungkin Mas Imran dan selingkuhannya masih hidup. Aku tidak sengaja menaruh toko di atas meja itu, karena secara bersamaan aku mendengar jeritan dari arah dapur. Entah apa yang selanjutnya terjadi kalau aku sedang menuju rumah sakit. Bagaimana bisa mereka tidak mencium aroma aneh dari minuman itu? Tak lama setelah itu, Ibu Siska datang dengan membawa makanan di tentengnya. Aku pun menyambutnya dengan hangat. Alhamdulillah sampai di sini juga akhirnya. Ini Ibu bawa makanan dan minuman. Kamu makan ya. Dan Bastian biar Ibu yang nyuapin, ucapnya seraya membuka satu persatu makanan yang dibawanya. Aku terharu melihat itu. Ibu Siska begitu baik. Kebaikannya bahkan melebihi orang tua aku. Ibu gak masuk dulu lihat keadaan Alisa. Nanti setelah kamu dan Bastian makan, aku pun tersenyum dan mengambil satu kotak makanan. Di sisi lain di kantor polisi, seorang polisi sedang mengamati CCTV yang sedang berlangsung. Pada pukul 19.30 diketahui seorang pria berinisial I dan wanita berinisial C masuk ke dalam rumah. Sementara ada 2 wanita yang sedang sarapan di meja makan. Tak lama setelah itu para korban masuk ke dalam kamar. Dan di situ 2 perempuan yang tadi seperti mengobrol seperti biasa. Coba lanjutkan kembali. Pinta sang komandan. Kini CCTV pun di-play kembali. Pukul 20 tepat. Kedua perempuan itu menyelesaikan makan malamnya. Tak lama kemudian wanita berjilbab itu masuk kamar dengan membawa Teko dari dapur. Di sini kemungkinannya dia membuat racikan racun itu di kamarnya. Coba lanjut. Pinta sang komandan kembali. Wanita berjilbab ini yang membawa Teko minuman tersebut dari kamar dalamnya, lalu menaruh di meja dekat kamar korban. Setelah itu perempuan yang sedang hamil tiba-tiba meminta pertolongan dari arah dapur. Dengan segera perempuan yang tadi membawa Teko langsung beringsut ke dapur untuk menolong tanpa tidak sengaja meletakkannya di meja. Oke, coba lanjut lagi. CCTV terus berjalan hingga akhirnya bisa disimpulkan penyebab kematian Imran dan asistennya itu. Nah, sudah jelas kan? Kita bawa tim untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut.
karena kita butuh keterangan dari tersangka. Baik Pak, laksanakan. Sementara itu, di saat aku sedang menikmati makanan, ponsel milik Ibu Siska berdering. Dari siapa, Bu? Dari pihak kepolisian. Balasnya tanpa ragu, ia pun segera menjawabnya. Entah apa yang dibicarakan Ibu Siska dan polisi itu terkait meninggalnya Imran dan Claudia. Ya Allah, jadi Zubaidah yang jadi tersangka. Baik Pak, saya ada di rumah sakit bersama menantu saya. Kami tunggu kedatangannya. Tut. Aku pasrah. Tatapan Ibu Siska memiliki arti yang sudah bisa aku baca. Zubaidah, kamu jadi tersangka, tuturnya dengan berlinangan air mata. Aku terdiam. Aku pasrah. Kenapa kamu bisa jadi tersangka, Zubaidah? Kamu membunuh Imran. Aku tak bisa menyembunyikan penyesalanku. Aku bangkit dan kini ku cium kaki Ibu Siska. Aku meminta ampun pada ibu mertuaku. Maafkan aku, Bu. Aku minta maaf. Memang aku yang membawa teko itu, tapi aku tidak menyerahkannya secara langsung kepada Mas Imran. Aku gelap mata melakukannya, Bu. Aku mendengar desahan Mas Imran dan asistennya di kamar. Aku memang salah. Aku bersedia dihukum. Ucapku tergugu. Bangun. Tidak perlu bersimpuh. Pintanya ia segera memelukku. Kamu memang salah. Kamu secara tidak langsung memang membunuh anakku. Tapi ibu tidak membencimu, Zubaidah. Itu semua karena kelakuan anakku yang jahat terhadapmu. Imran pantas mendapatkannya, tapi ibu tidak bisa apa-apa. Hukum akan tetap berjalan. Aku mendekap erat ibu mertuaku. Tak lama setelah itu pihak kepolisian datang dengan tiba-tiba. Seorang anggota polisi dengan sigap menangkapku. Aku yang sudah paham hanya menuruti dan ucapan terakhir ku sampaikan pada Ibu Siska. Bu, aku titip anak-anakku. Sampaikan maafku pada Alisa. Ibu Siska mengangguk sendu. Aku memang salah. Dan aku juga harus menebus kesalahanku dengan mendekam di penjara. Rasa sakit hati bertahun-tahun membuatku gelap mata. Aku sudah mencoba sabar dan berharap suamiku mau merubah sifatnya, namun aku salah. Dari waktu ke waktu masalah semakin besar dan tak kunjung datang penawarnya. Aku salah memilih bertahan. Harusnya sejak awal aku terima jika aku memang tidak pantas untuknya. Hanya berdalih alasan karena anak, aku rela disakiti berkali-kali. Kini aku puas. Walaupun aku mendekam di penjara, setidaknya tidak akan ada lagi wanita yang akan disakiti oleh pria yang bernama Imran. Dan ceritanya pun tamat. Ceritanya akhirnya tamat juga ya pemirsa. Wow. Ini cerita yang sangat wow sekali endingnya. Ya tapi gimana ya, menurut Mas Nara ini ceritanya cukup epic, menarik dan asik. Pokoknya bikin greget lah. Dan endingnya ternyata mengejutkan sekali. Kirain endingnya gimana gitu ya, tapi ternyata endingnya si Zubaidah pasrah dan mengakui kesalahannya. Tapi dia merasa puas juga. Tapi bagaimana menurut pemirsa dengan tindakan Zubaidah?
Kalau menurut Mas Nara sendiri sih mungkin tindakan Zubaida benar ya, maksudnya benarnya maksudnya bukan membenarkan dalam tindakannya itu, cuman maksudnya niat Zubaida tuh ingin menyelamatkan kaum wanita lain dari si Imran itu agar tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Dengan dia mengorbankan dirinya sendiri mendekam di penjara. Oke, di satu sisi kita menyayangkan cara Zubaida, dan di satu sisi ya kita juga patut banggalah dengan Zubaida selama bertahun-tahun. Ya seperti itulah. Kalau menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar sendiri. Yang jelas ini ceritanya menarik sih, epic lah. Good. Ya cukup itu saja dari Mas Nara, mohon maaf ya. Dan seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di hari apa ya? Entahlah. Nanti pasti kalau Mas Nara masih semangat, mungkin Sabtu ada uploadan, Minggu libur, Senin lanjut lagi upload 2 kali, insya Allah. Sampai jumpa di lain hari, and see you.